Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 91. Gali telur tanah itu untukku. Wanita bertopeng hitam itu memerintahkan David Dao lagi, dan mengingatkannya, ketika kamu menggali, kamu harus berhati-hati, dan jangan memecahkannya untukku. David juga penasaran, jadi dia mendekat dengan hati-hati, dan menggunakan tangannya untuk mendorong tanah 5 warna di lingkaran pohon. Ketika tanah 5 warna dipisahkan, ia memancarkan keharuman khusus dengan bau tanah, yang berbau menyegarkan. Dan setelah tanah 5 warna secara bertahap terkelupas, telur tanah akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Itu adalah telur tanah seukuran telur angsa, cangkang telur memiliki lapisan warna-warni, memancarkan lingkaran cahaya samar, cerah dan mempesona. Untuk sesaat, mata David benar-benar tertarik oleh telur tanah misterius ini, meskipun dia masih tidak bisa melihat apa itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa itu pasti ciptaan yang luar biasa. Mata wanita bertopeng hitam juga terfokus pada telur tanah ini, bersinar dengan kegembiraan. Apa-apaan ini? David tidak bisa membantu bertanya seperti ini. Wanita bertopeng hitam tidak ingin memberitahu David tentang asal-usul telur tanah misterius ini, tetapi mengeluarkan kain merah dan menyerahkannya kepadanya, mendesak, "Jangan bertele-tele, bungkus telur ini dengan kain merah ini." "Oke, kalau begitu berikan padaku." David tidak punya pilihan selain mengambil kain merah, dan kemudian dengan hati-hati menggali telur tanah dari tanah 5 warna. Memegang telur tanah di tangannya, ketika David hendak membungkusnya dengan kain merah, perasaan aneh muncul di tangannya. Perasaan ini membuat David merasa bahwa ada semacam kesadaran dalam telur tanah ini yang ingin untuk bersamanya seolah terhubung bersama. Sejujurnya, hal seperti itu sangat menakjubkan, jadi David buru-buru membuka 5 roda mata sejati dan mengintip ke masa lalu. Ya Tuhan! Benda ini adalah jalin roh bumi. Jantung berdegup kencang dengan keterkejutan, aku tidak bisa menahan kegembiraanku. Janin Diling, juga dikenal sebagai Janin Kunlun, merupakan fenomena alam yang sangat aneh. Legenda mengacu pada sumber urat naga, yaitu, seperti kata pepatah, tempat aura langit dan bumi berkumpul, seringkali di bebatuan, gletser, dan pepohonan, beberapa hal aneh seperti bayi akan lahir dengan sendirinya. Buku-buku kuno ini disebut janin, roh bumi. Dikatakan bahwa setelah puluhan juta tahun evolusi, beberapa embrio roh bumi bahkan dapat menjadi roh dan menjadi monster besar, seperti Raja Kera dalam perjalanan ke barat. Misalnya, dalam dokumen kuno dinasti Tang, disebutkan bahwa pada akhir dinasti Han Barat, di bawah lingkaran es raksasa Gunung Kunlun, orang Tibet setempat menemukan ban es raksasa, sebesar ember gunung, dengan 5 organ indera sudah dimiliki, dan itu masih bayi perempuan, seperti aslinya. Jadi janin yang sedang tumbuh itu disebut janin Kunlun belakangan, orang Tibet membangun sebuah kuil di atas pusar bayi perempuan itu, yang disebut kuil Kunlun Tongzi. Dalam catatan Feng Shui, kasur yin juga disebut bibir kempa dan rok kura-kura, dan posisinya dapat menghasilkan janin spiritual. Menurut kode rahasia Feng Shui, kasur yin mengacu pada lokasi dataran rendah di depan titik akupuntur Feng Shui, dengan tanah lunak dan pepohonan lebat. Itu adalah tempat di mana energi spiritual pembuluh darah bumi mengembun, jika muncul, pasti ada lubang penuh energi spiritual di belakangnya. Tempat kasur yin akan menghasilkan janin roh bumi, setelah janin roh lokal terbentuk, ia akan merangkak ke depan seperti jangkrik mencapai lubang untuk menyerap urat bumi dan tumbuh. Dalam Feng Shui, Earth Spirit Embryo adalah poin harta karun alami, yang berbeda dari poin Feng Shui yang disimpulkan secara artifisial. Untuk menemukan aura nyata di pembuluh darah, dimungkinkan untuk menghasilkan janin roh bumi, tidak mungkin menghasilkan janin roh bumi di tempat biasa. Hanya ketika Earth Spirit Embryo mulai terbentuk dan secara tidak sengaja ditemukan, bentuk embrio akan digali, dan makam akan dibangun di dalamnya. Lubang harta karun seperti itu sulit didapat. Legenda mengatakan bahwa hanya mereka yang telah mencapai surga yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Hanya ada satu orang yang terkubur di Earth Spirit Embryo dalam sejarah, dan itu adalah Kaisar Kuning Xuanyuan. Oleh karena itu, dalam Feng Shui, Earth Spirit Embryo
adalah posisi janin yang ditentukan oleh Tuhan, harta yang lahir di bumi, dan tempat berkumpulnya aura bumi. Dan di luar gerbang rumah tua keluarga Ding, ada janin roh bumi, yang di luar dugaan David. Tapi David memikirkannya dengan hati-hati, dan tiba-tiba merasa bahwa asal-usul, janin roh bumi, yang muncul di rumah tua Ding tidak sesederhana itu. Pertama-tama, rumah tua keluarga Ding ini adalah titik kepala Phoenix, yang merupakan tempat yang sangat menguntungkan bagi pertanda geomantik. Dan lubang titik Feng Huangtou berada di tengah dua pohon ara di gerbang rumah tua Ding. Karena pohon Phoenix dapat direkrut terlebih dahulu, jadi ahli Feng Shui yang menemukan titik kepala Phoenix untuk rumah tua keluarga Ding ini sama sekali bukan orang biasa. Selain itu, di dalam lubang titik Feng Huangtou, ada juga yang disebut tanah 5 warna. Akumulasi ratusan tahun telah memungkinkan energi spiritual di tanah ini untuk terus berkumpul, mengakibatkan pusing Tai Chi, dan secara bertahap melahirkan embrio roh bumi. Pusing Tai Chi ini dianggap dalam Feng Shui untuk merujuk pada titik mata naga dan Phoenix yang sebenarnya, yaitu pada titik simpul mata naga dan Phoenix, harus ada 5 lingkaran dengan warna berbeda dalam warna gelap dan terang, dan seperti matahari melilit, setiap lapisan memiliki warna yang sama, tebal dan ringan, dangkal dan dalam, menyilaukan, seperti momentum roda berat mengelilingi matahari, satu lingkaran menjauh, dan lingkaran lainnya, sehingga disebut halo. Tai Chi mengacu pada teori titik akupuntur. Meliputi Liangi, Xisiang, dan 8 diagram, itu hanya akan muncul pada titik ini, ketika airnya habis, Taiji cerah, sehingga titik akupuntur pusing dan Taiji memahkotainya. Setelah memikirkan hal-hal ini, David mau tidak mau merasakan banyak emosi di dalam hatinya. Janin roh bumi ini benar-benar harta yang melampaui langit dan bumi. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Beri aku telurnya. Wanita bertopeng hitam menjadi tidak sabar dan mendesak David dengan keras. David masih tenggelam dalam emosi dan fantasi tak terbatas tentang Earth Spirit Embryo, ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan wanita bertopeng berbaju hitam, tangannya gemetar, dan Earth Spirit Embryo jatuh ke tanah. Ah! Kamu tangkap! Wanita bertopeng hitam itu berteriak saat melihat ini. Tubuh David bergetar dan dia bereaksi dengan cepat, tetapi janin roh bumi akan jatuh ke tanah. Meskipun Earth Spirit Embryo ini adalah harta karun langit dan bumi, namun sangat rapuh seperti telur biasa, begitu terkena dampak eksternal yang sedikit lebih besar atau jatuh ke tanah, ia akan hancur. Segera setelah embrio roh bumi hancur, aura roh sejati langit dan bumi yang terkandung di dalamnya juga akan menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Dalam keputusasaan, David merentangkan kaki kanannya, dengan cepat mengaitkan jari kakinya, dan baru saja mengaitkan janin roh bumi yang hendak mendarat, dan terbang ke udara. Melihat situasi ini, wanita bertopeng hitam mendorong Ding Wei pergi dan bergegas mendekat, mencoba merebut janin roh bumi. Melihat tatapan cemasnya, David tahu bahwa janin roh bumi ini sangat penting baginya. Tapi David juga tahu itu, seperti wanita bertopeng hitam, dengan hati seperti ular dan karakter yang sangat kejam. Jika dia mendapatkannya memperoleh harta seperti Earth Spirit Embryo sama sekali bukan hal yang baik, tetapi akan menjadi bencana besar. Selain itu, David mengetahui bahwa dia telah mendorong Ding Wei menjauh, jadi dia tidak memiliki terlalu banyak keraguan di hatinya, dia hanya meletakkan kakinya di atas kakinya, melompat ke udara, dan bergegas ke wanita bertopeng berpakaian hitam itu. Lagi untuk meletakkan bumi di tanah janin spiritual ada di tangannya. Dan begitu dia mendarat, David langsung bergegas ke Ding Wei, mencoba menyelamatkannya. Ah! Nak, kembalikan telurnya. Wanita bertopeng hitam melihat bahwa David ada di depannya. Setelah menyambar Earth Spirit Embryo, dia berteriak dengan keras, dan kemudian bergegas ke arahnya. Melihat posturnya, dia benar-benar histeris. David awalnya ingin mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Ding Wei dan membawanya ke tempat yang aman, tetapi wanita bertopeng hitam itu begitu cepat sehingga dia bergegas ke belakangnya dalam sekejap mata. Dan begitu dia bergegas, dia segera mengulurkan tangannya, sangat ingin mengambil kembali janin roh bumi dari tangan David. Karena tindakan merebut wanita bertopeng hitam terlalu cepat,
David tidak punya waktu untuk menangkis, dan janin roh bumi benar-benar direnggut olehnya. Melihat Earth Spirit Embryo hendak jatuh ke tangan wanita bertopeng berpakaian hitam itu, David menjadi cemas, jadi dia bergegas mendekat dan meraihnya. Sejujurnya, David lebih suka menghancurkan Earth Spirit Embryo daripada membiarkannya jatuh ke tangan wanita bertopeng hitam. Melihat tindakan David, wanita bertopeng hitam menjadi lebih cemas, dan segera menamparnya, mencoba menjatuhkannya. Tapi David telah mengerahkan energi sejatinya, mengubah genggamannya menjadi telapak tangan, dan menyerang di udara. Dia tidak takut menghadapinya secara langsung. Ledakan. Dua kekuatan tirani bertabrakan di udara, dan wanita bertopeng hitam itu terkejut mundur beberapa meter, dan janin roh bumi di tangannya jatuh ke tanah lagi. Tapi David hanya mundur selangkah, tapi dia melihat bahwa Earth Spirit Embryo akan jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, kilasan inspirasi muncul di benak David. Jadi David mengumpulkan energi sejatinya, meraihnya di udara, dan berteriak tembak. Semburan energi sejati berubah menjadi angin kencang, menyapu ke arah janin roh bumi yang akan mendarat, dan menarik itu kembali. Tetapi ketika David ingin menangkap Earth Spirit Embryo, dia menemukan bahwa banyak retakan kecil telah muncul di kulit terluarnya, dan aura merah muda dipancarkan dari retakan tersebut, yang tampaknya benar-benar rusak. Pisahkan. Dalam keputusasaan, David hanya memalingkan hatinya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan embrio roh bumi yang akan hancur dalam satu tegukan. Ah! Kamu menelan telurku. Kamu memuntahkannya. Melihat ini, wanita bertopeng hitam itu langsung berteriak dan bergegas menuju David. David ingin menggunakan energi aslinya untuk mengusirnya, tetapi Earth Spirit Embryo yang dia telan telah meledak di mulutnya, berubah menjadi gelombang panas, rasanya seperti meminumnya seperti air panas mendidih. Perubahan mendadak ini menyebabkan David menjadi pucat karena syok, dan kemudian kinya kacau, dan ki sejati yang terkumpul menghilang lagi. Dan wanita bertopeng hitam sudah bergegas di depan David, dengan jentikan tangan kanannya, cahaya hitam menyala, dan benang hitam aneh terbang keluar, tiba-tiba melilit leher David. Wanita bertopeng berpakaian hitam mengencangkan tangannya, dan David tiba-tiba merasa lehernya dengan cepat dikencangkan oleh sutra hitam, dan napasnya menjadi tersendat. Keluarkan telurnya. Segera. Wanita bertopeng hitam itu mengencangkan leher David, menyeretnya ke arahnya, dan berteriak padanya dengan keras. Bab 92. Hanya saja leher David tercekik erat oleh sutra hitam, dan sekarang dia bahkan tidak bisa bernapas, apalagi berbicara. Melihat David tidak menanggapi, wanita bertopeng berpakaian hitam itu menjadi semakin kesal. Dia teriak, bocah bau, aku akan membunuhmu, lalu membelah perutmu dan mengambil telurnya kembali. Pergilah ke neraka. Saat dia berbicara, wanita bertopeng hitam mengencangkan sutra hitam di tangannya, dan matanya penuh air mata. David langsung dicekik, wajahnya memerah. Hal yang aneh adalah David merasa bahwa dia tidak bisa bernapas pada awalnya, tetapi dia tidak merasa tercekik. Begitu David memikirkannya, dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Itu karena David memiliki kibawaan yang mengalir di tubuhnya, bahkan jika dia tidak perlu bernapas melalui mulut dan hidungnya, dia masih bisa bertahan cukup lama. Tapi sekarang wanita bertopeng hitam telah memimpin, dan sutra hitam aneh di tangannya setipis garis rambut, tetapi sangat keras dan cukup tajam. Sekarang David tercekik erat oleh jenis sutra hitam ini, meskipun dia tidak perlu khawatir tentang pernapasan, dia khawatir jika dia melawan, dia akan memprovokasi wanita bertopeng berpakaian hitam untuk membunuhnya dan mencekiknya. Melebihi keuntungan. Memikirkan hal ini, David tiba-tiba mendapat ide dan memikirkan solusi darurat, jadi dia sengaja berjuang keras beberapa kali. Benar saja, wanita bertopeng hitam itu sudah berniat membunuh David. Melihat dia masih berjuang, dia segera mengencangkan sutra hitamnya. David, di sisi lain, setelah berjuang beberapa kali, menarikan anggota tubuhnya dengan sengaja, seolah-olah dia tidak berdaya untuk melawan. Kamu bocah, apakah kamu akan kehilangan cengkeramanmu?
Melihat ini, wanita bertopeng hitam itu menunjukkan rasa dingin yang kejam dan dingin di matanya. Tapi dia tidak mengendurkan tangannya, tetapi terus mengencangkan leher David. David mengambil keuntungan dari situasi ini dan lemas di tanah, membuat penampilan yang sangat menyakitkan, menyerah sepenuhnya, dan membiarkan dirinya dibantai. Ini akhirnya. Aku akan membelah perutmu sekarang dan mengambil telurnya kembali. Melihat hal tersebut, wanita bertopeng hitam mengambil kembali sutra hitam dan memasukkannya ke dalam kantong kulitnya. Kemudian dia mengeluarkan belati tajam dari tubuhnya, siap memukul David dengan kejam. Pada saat ini, wanita bertopeng hitam telah mengendurkan kewaspadaannya terhadap David. Ketika wanita bertopeng hitam memegang belati di satu tangan dan menarik bahu David dengan yang lain, mencoba membalikkannya. Tiba-tiba, tubuh David terbalik dengan sendirinya. Wanita bertopeng hitam terkejut saat melihat tindakan David. Pada saat ini, David menendang belati di tangan wanita bertopeng hitam dengan tendangan dari kaki kanannya. Di depan wanita bertopeng, dia langsung meninju dengan tangan kanannya, mengenai jantungnya. Karena serangan David terlalu tiba-tiba, wanita bertopeng hitam itu benar-benar bingung, dan hanya bisa secara tidak sadar mengangkat tangannya untuk menahan serangan David. Tapi pukulan David mengandung setidaknya 90% dari kekuatan aslinya, dan kekuatannya sangat mendominasi. Peng! Wanita bertopeng hitam tidak bisa memblokir pukulan David, dan langsung mengenai jantung. Dia terbang mundur 7 atau 8 meter, dan kemudian menabrak dinding di halaman. Bang! Sebuah lubang besar penuh retakan terlempar dari dinding tebal oleh wanita bertopeng hitam yang terbang terbalik, dan dia juga jatuh ke tanah, menyemburkan seteguk darah. Membasahi kain muka yang menutupi wajahnya. Tapi wanita bertopeng hitam tidak pingsan, malah dia berjuang untuk bangun, menutupi jantungnya dengan satu tangan dan bersandar di dinding dengan yang lain, tampaknya ingin melarikan diri. Melihat ini, David tidak berniat memberinya kesempatan ini, jadi dia bergegas lagi, mengulurkan tangannya, dan meraih wajah wanita bertopeng hitam itu. Wanita bertopeng hitam buru-buru mundur, mencoba menghindari gerakan David, tapi itu masih selangkah terlambat. His! Topeng wanita bertopeng hitam itu segera dirobek oleh David, memperlihatkan wajah aslinya. Bibi Zhao! David segera mengenali bahwa wanita bertopeng hitam ini adalah Bibi Zhao yang telah menghiburnya dan Ding Wei ketika dia pertama kali tiba di rumah tua keluarga Ding. Bahkan Ding Wei, yang baru saja melepaskan diri dari belenggu sutra hitam, terkejut saat melihat Bibi Zhao. Karena di rumah tua keluarga Ding, Bibi Zhao biasanya melakukan beberapa tugas seperti menyapu lantai dan merapikan kamar, yang sama sekali tidak mencolok. Tapi Bibi Zhao tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menatap David dengan mata dingin. David merasa Bibi Zhao memiliki aura jahat yang tak terlukiskan. Siapa kamu? David mengerutkan kening dan bertanya pada Bibi Zhao. Karena David menyadari bahwa Bibi Zhao mungkin adalah nama palsu yang digunakan oleh wanita ini, jadi identitas aslinya pasti berbeda. Bibi Zhao tidak menjawab pertanyaan David, tetapi buru-buru berbalik, mencoba melarikan diri. David secara alami tidak ingin melepaskannya, karena dia tahu betul bahwa Bibi Zhao adalah orang yang sangat berbahaya, dan jika dia diizinkan melarikan diri, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pada saat itu, David bergegas maju dengan langkahnya, mengulurkan kedua tangannya, dan meraih tulang belikat Bibi Zhao. Selama dia memegang posisi itu, dia bisa menahannya. Tetapi pada saat ini, Bibi Zhao berhenti, lalu dia bergerak cepat, dan mengeluarkan tanda kayu hitam dari tubuhnya. Bentuk pelakat kayu ini sangat mirip dengan lencana militer kuno, tetapi diukir dengan banyak rune aneh, memancarkan suasana aneh dan aneh. Bibi Zhao memegang tanda kayu di tangan kanannya, lalu merentangkan telapak tangan kirinya, dan menggunakan ujung runcing dari tanda kayu itu untuk mengusap telapak tangan kirinya. Aliran darah segera menyembur keluar dari telapak tangan kiri Bibi Zhao. Tapi Bibi Zhao mengolesi darah pada papan kayu dan dengan cepat melafalkan mantra. Melihat ini, David tahu ada yang tidak beres, dan Bibi Zhao pasti melakukan semacam sihir lagi. Jadi David bergegas, mencoba mencubit mulut Bibi Zhao untuk mencegahnya melafalkan mantra,
tapi sudah terlambat. Huci. Embusan angin tiba-tiba bergulung dari tanah, berubah menjadi angin puyuh hitam, dan dengan cepat melilit tubuh Bibi Sao. Dalam angin gelap, David melihat bahwa tubuh Bibi Sao tiba-tiba menjadi lebih bungkuk, dan tangannya, yang awalnya cantik, tiba-tiba menjadi kurus dan ramping, seperti cakar hantu. Selain itu, tangan kurus Bibi Sao terus melambai, membuat serangkaian gerakan aneh. Tak lama kemudian, kukunya berubah menjadi hitam seperti tinta, memancarkan aura berdarah dan tak terbaca. Hal yang paling menakutkan adalah wajahnya, yang semula cukup normal, menjadi sepucat mayat dalam waktu yang sangat singkat, dan itu bengkok dan ganas. Di mulut yang terbuka, sederet taring menakutkan menonjol keluar. Ayo! Terutama matanya, memancarkan cahaya hitam redup, ganas dan dingin. Ah! Ini adalah tubuh raksasa. Wanita ini mencoba membunuhku. David terkejut saat melihat ini, dan dia langsung memikirkan sihir mengerikan yang tercatat di Taiyan Senjing, tubuh raksasa. Yang disebut tubuh raksasa adalah sihir kuno dan aneh dalam legenda. Ini pertama kali dibudidayakan di tempat roh jahat dan jahat dengan berbagai zat yang sangat beracun, dan kemudian diintegrasikan ke dalam diri sendiri melalui metode pengorbanan khusus. Di dalam tubuh, pada saat kritis, itu bisa dilepaskan, mengubah diri menjadi monster setengah manusia, setengah iblis. Jenis sihir ini sangat jahat dan mendominasi, dan dapat memperoleh kekuatan yang jauh lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya, tetapi harganya juga sangat tragis. Seorang penyihir yang menjadi tubuh raksasa tidak hanya tidak akan dapat mengembalikan penampilan aslinya, tetapi juga akan kehilangan bentuk aslinya. Dipukul oleh kekuatan yang menakutkan, dia kehilangan kewarasannya, dan sifat iblisnya mengambil alih sifat manusianya, mengubahnya menjadi pelaku kejahatan yang nyata. Kekuatan penjahat ini sebanding dengan roh jahat legendaris raksasa, jadi sihir semacam ini disebut tubuh raksasa. Penyihir biasa tidak dapat mengolah tubuh raksasa sama sekali, karena selain metode pengorbanan khusus, mereka juga membutuhkan bimbingan spiritual untuk merangsang tubuh raksasa. Lingin berarti membimbing dan menampilkan sihir. Lingin ini setara dengan senjata ajaib untuk seorang kultivator. Hanya dengan senjata ajaib yang sesuai, tubuh raksasa dapat ditampilkan. Jelas, tablet kayu hitam yang dipegang Bibi Sao adalah lingin. David tahu betapa menakutkannya tubuh raksasa ini, dan dia tahu betul bahwa dengan kultivasinya saat ini, dia tidak dapat melawan Bibi Sao yang telah berubah menjadi tubuh raksasa. Dalam keputusasaan, David memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Sebelum Bibi Sao bisa sepenuhnya berubah menjadi tubuh raksasa, David berteriak dan bergegas ke arahnya. Bibi Sao buru-buru mundur, berusaha menghindari serangan David. Selain itu, meskipun Bibi Sao hanya berubah menjadi setengah dari raksasa badinya, gerakannya menjadi sangat cepat, dan dia dengan cepat menjauhkan diri dari David sambil mundur. Melihat ini, David menjadi sangat cemas, dan mengejarnya dengan seluruh kekuatannya, dan dengan cepat menutup jarak. Bibi Sao masih ingin mengelak, tapi David sudah penuh energi dan meninju. Dan Bibi Sao segera mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Boom! Bibi Sao menahan serangan ganas David, dan bahkan tidak terkejut. Ini mengejutkan David, karena pukulannya sangat kuat bahkan bisa menembus pelat baja. Tapi Bibi Sao hanya mengangkat tangannya dan membokirnya. Tubuh raksasa Bibi Sao sudah sangat kuat sebelum terbentuk sempurna, begitu terbentuk, tak terbayangkan. Pada saat David terkejut, Bibi Sao melambaikan tangannya, dan kekuatan besar mendorongnya mundur beberapa meter. Setelah memaksa David mundur, Bibi Sao tidak mengejar, tetapi terus memegang erat papan kayu hitam itu, melantunkan mantra dengan cepat. Dengan melantunkan mantra, pakaian di tubuh Bibi Sao tiba-tiba membengkak seolah menggembung, dan segera pecah berkeping-keping. Kemudian, sisik hitam seperti sisik ikan tumbuh dengan cepat di tubuh dan anggota tubuhnya, dan angin yang menyelimuti tubuhnya menjadi semakin kencang. Melihat pemandangan ini, David menjadi pucat karena terkejut. Dia tahu betul bahwa jika Bibi Sao benar-benar berubah menjadi tubuh raksasa, dia pasti tidak akan bisa menolaknya. Selain itu, Bibi Sao akan jatuh ke dalam keadaan haus darah yang gila setelah menjadi tubuh raksasa.
Dengan cara ini, David tidak hanya akan mati, tetapi bahkan orang lain yang bersembunyi di rumah tua keluarga Ding juga akan mati. Don bahkan tidak berpikir untuk bertahan hidup. Dalam keputusasaan, David sekali lagi mendapat inspirasi dan tiba-tiba memikirkan sebuah metode. Bab 93. Apa yang dipikirkan David adalah bahwa dalam bab mantra Swanman di kitab suci Taiyan. Isi dari bab mantra Swanman ini sangat kaya. Selain teknik pemurnian mantra dan teknik pemurnian senjata sihir, ada juga instruksi metode bantu seperti taktik, langkah geng, DLL. Hanya dengan menguasai dan mahir dalam hal-hal ini, sihir Swanman dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Jari dalam mantra Swanman ini memiliki fungsi yang sangat khusus, dan dibagi menjadi metode utama seperti menyegel, menekan, membelah, dan mendorong. Instruksi semacam ini memiliki fungsi yang berbeda dalam Taoisme, misalnya kata segel berarti segel, dan memiliki efek yang mirip dengan segel jiwa pada jimat. Dan apa yang dipikirkan David adalah taktik menyegel jiwa dan menyerap jiwa. Seperti namanya, menyegel jiwa ini mengacu pada teknik yang dapat menyegel atau memenjarakan jiwa manusia bahkan hantu. Selain itu, metode penggunaan perintah penyegelan jiwa ini sederhana, tetapi kekuatannya tidak kecil. Pada saat itu, David berteriak keras, dan kemudian bergegas menuju Bibi Zhao yang berubah dengan langkahnya. Bibi Zhao telah mencapai saat kritis ketika dia akan berubah menjadi bentuk yang sukses. Ketika dia melihat David bergegas ke arahnya, dia segera meraihnya dengan tangan kanannya, dan menangkap David dengan kecepatan kilat. Tapi David tidak menghindari cengkeraman Bibi Zhao, tetapi mengambil inisiatif untuk bertemu dengannya, memungkinkan dia untuk mengambil hatinya secara langsung. Mata Bibi Zhao berbinar gembira, dia mengira David tidak bisa lepas dari serangannya. Saat ini, Bibi Zhao tidak sopan kepada David. Dia menarik tangan kanannya dan menyeret David ke depan tubuhnya, lalu melepaskan tangannya yang lain, siap menampar topi surgawi David dan membunuhnya. Tetapi pada saat ini, David tiba-tiba memblokir serangan Bibi Zhao dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya dan menggunakan formula Sealing Soul and Absorbing Soul, dan bergegas menuju yintangnya. Ah! Bibi Zhao tertangkap basah, dan yintang dipukul oleh penunjuk David. Dia terkejut di sekujur tubuhnya, seolah-olah dihantam listrik bertegangan tinggi, dan mengeluarkan tangisan yang tajam dan aneh. Melihat Bibi Zhao mendapatkan triknya, David sangat gembira, dan bersiap untuk melakukan gerakan lain untuk menahannya. Tapi pada saat ini, dua lampu merah aneh tiba-tiba keluar dari mata Bibi Zhao, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Tiba-tiba, dia meraih leher David dan mengangkatnya. David ditangkap oleh Bibi Zhao seperti ini, jadi dia mencoba yang terbaik untuk melawan, karena dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia akan mematahkan lehernya kapan saja. Tapi kekuatan Bibi Zhao menjadi sangat kuat. David telah menggunakan semua kekuatannya yang sebenarnya, tapi dia masih tidak bisa menahan kekuatannya yang menakutkan, dan merasa lehernya akan dipelintir olehnya. Pada saat ini, tiba-tiba sesosok muncul di belakang Bibi Zhao, itu adalah Gu Jushan. Ternyata Gu Jushan bersembunyi di sayap bersama keluarga Ding sebelumnya, tapi dia sangat khawatir dengan pergerakan di luar. Ditangkap oleh Bibi Zhao, dia tidak bisa membantu tetapi bergegas keluar. Ledakan! Begitu Gu Jushan muncul, itu adalah gerakan membunuh harimau ganas mendaki gunung keras di Bajikuan, yang mengenai punggung bawah Bibi Zhao. Tanpa diduga, Bibi Zhao terkena serangan yang begitu mendominasi dari Gu Jushan, dan tubuhnya langsung bergetar, tetapi dia tidak jatuh, sebaliknya, dia mengeluarkan teriakan aneh, dan kekuatan di tangannya tersebar. Wow! Wanita ini sangat tangguh. Gu Jushan terkejut, karena dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, tetapi gagal menjatuhkan Bibi Zhao. Kekuatan pertahanannya sangat tinggi. Namun, apa yang tidak diketahui Gu Jushan adalah bahwa Bibi Zhao saat ini telah berubah menjadi setengah tubuh raksasa, dan kekuatan pertahanan dan serangannya jauh melampaui prajurit biasa, dan bahkan melampaui master seni bela diri, jadi dia tidak bisa memukulnya. Wajar jika Bibi Zhao jatuh.
Dan mengambil keuntungan dari celah ini, David buru-buru melepaskan diri dari tangan Bibi Zhao, dan kemudian dia mengulurkan tangan kanannya lagi, dan membuat taktik menyegel jiwa dan menyerap jiwa lainnya, dan mengetuk Tanzong Bibi Zhao. Karena Tanzong ini adalah pusat mana yang berubah menjadi tubuh raksasa, David mengetuknya dengan taktik Sealing Soul and Absorbing Soul, dan berteriak Sil. Mengikuti gerakan David, tubuh Bibi Zhao bergetar, dan kemudian seluruh tubuhnya mengalami kejang hebat seperti kejang, dan kemudian seluruh tubuhnya membeku, seperti sepotong kayu yang ditebang, dia menoleh ke belakang jatuh. David sangat gembira ketika dia melihat bahwa pertaruhannya yang berisiko benar-benar berhasil. Dia bergegas maju dan mengambil plakat kayu hitam dari tangan Bibi Zhao. Ah! Ah! Kembalikan tokennya padaku. Melihat bahwa plakat kayu hitam legam diambil oleh David, Bibi Zhao mengeluarkan tangisan yang menusuk dan aneh, dan berjuang mati-matian untuk bangun. Namun, karena pembatasan dari formula Sealing Soul and Absorbing Soul, tidak peduli seberapa keras Bibi Zhao berjuang, dia tidak bisa bergerak. Melihat Bibi Zhao seperti ini, David segera menyadari bahwa tablet kayu hitam sebagai lingin ini sangat penting baginya. Tentu saja, David juga tahu bahwa jika Bibi Zhao diizinkan untuk melepaskan diri dari belenggu menyegel jiwa dan menyerap jiwa, dengan kepribadiannya yang beracun seperti ular, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengambil yang hitam ini. Plakat kayu tanpa ragu bunuh diri, Gu Jushan, dan semua orang yang hidup di rumah tua keluarga Ding. Bahkan tidak memikirkannya. Kata David kepada Bibi Zhao, dan kemudian melangkah maju, memompa energinya yang sebenarnya, dan membombardir tulang pipa Bibi Zhao. KL1K. Tulang pipa Bibi Zhao segera dipatahkan oleh David, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya. Setelah mematahkan tulang pipa Bibi Zhao, David masih merasa tidak aman, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menyeka pangkal telinganya di kedua sisi lehernya dengan kasar. Karena David tahu bahwa orang yang berlatih sihir untuk waktu yang lama akan menumbuhkan tendon setan di tempat ini, selama tendon setan ini terputus, kekuatan sihir orang tersebut akan hilang. Wow, setelah disapu 2 kali oleh David seperti ini, tendon iblis Bibi Zhao langsung rusak, dan kemudian dia mengeluarkan teriakan kebencian yang aneh dan keras, tetapi dengan cepat runtuh, seperti genangan lumpur, hanya desahan samar tetap ada. Dan setelah kehilangan mana, angin hitam yang menyelimuti tubuh Bibi Zhao dengan cepat menghilang, dan bahkan sisik aneh yang tumbuh di tubuhnya jatuh seperti puing-puing, dan penampilan menakutkan yang dia ubah juga hilang. Negara. Hanya saja tulang pipa dan tendon iblis Bibi Zhao telah dipatahkan oleh David, yang berarti seluruh tubuhnya hancur total, dan dia lumpuh ke tanah, tidak dapat membuat masalah lagi. Setelah menurunkan Bibi Zhao, David segera berbalik, berjalan cepat ke sudut halaman, dan membantu Ding Wei berdiri. Saat ini, Ding Wei masih syok, karena dia kesulitan bernapas ketika sutra hitam aneh Bibi Zhao melilit lehernya sebelumnya, dan tangan serta kakinya masih sedikit lemah karena kepanikan di hatinya. Kakak Wei, apakah kamu baik-baik saja? Melihat wajah pucat Ding Wei, David bertanya padanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Jawab Ding Wei, dan kemudian dia bertanya pada David, lalu Bibi Zhao bagaimana kabarnya? Dia tidak bisa melakukan kejahatan sekarang. Jawab David. Bibi Zhao menjadi sangat menakutkan. Ding Wei bergumam. Lagi pula, Bibi Zhao adalah seseorang yang dia kenal, dan dia telah bekerja di rumah tua keluarga Ding selama bertahun-tahun, dan Ding Wei akan merasa sulit untuk menerima bahwa dia tiba-tiba menjadi orang yang sangat buruk. Dia bukan Bibi Zhao, dia harus memiliki identitas lain. Kata David kepada Ding Wei. Identitas lain? Ding Wei terkejut, dan kemudian bertanya, lalu apa identitas aslinya? Aku akan pergi dan bertanya padanya. Kata David, lalu berjalan ke Bibi Zhao bersama Ding Wei. Begitu keduanya berjalan, Bibi Zhao mengangkat kepalanya dan menatap David dengan mata yang tidak rela dan ganas. Bocah bau, kamu menghancurkanku. HMPH. Kamu gadis iblis pasti telah menyakiti banyak orang. Ketika aku menghancurkanmu, aku melakukannya untuk orang-orang.
Pada saat ini, David secara alami tidak perlu takut pada Bibi Xiao, dan hanya berbalik seperti ini. Bocah bau, lebih baik kau segera membunuhku, kalau tidak aku akan membunuhmu dan seluruh keluargamu. Bibi Xiao berkata kepada David dengan suara keras. Oh, wanita ini sangat galak. Gu Jushan di sebelahnya terus menatap Bibi Xiao, dan dia tidak bisa menahan perasaan kesemutan ketika mendengar kata-kata jahatnya. David melangkah maju dan bertanya kepada Bibi Xiao, katakan padaku. Siapa kamu? Apakah kamu tidak ingin tahu sedikit? Bibi Xiao segera menjawab. HMPH, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku tahu bahwa kamu adalah sisa dari sekte raksasa. Kata David kepada Bibi Xiao. Setelah mendengar David mengatakan Rakshaman, mata Bibi Xiao menunjukkan ekspresi keheranan, lalu dia menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Wanita ini seharusnya dari Rakshaman, dan dia sangat kuat. Gu Jushan mungkin memiliki tinggi status di Rakshaman. Gu Jushan juga mengatakan ini pada David, dan kemudian bertanya pada David, adik laki-laki, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Kunci dia. David menjawab seperti ini, lalu melangkah maju ke menampar Bibi Xiao sampai pingsan. Tepat setelah menampar Bibi Xiao hingga pingsan, David tiba-tiba merasakan napas berapi-api mengalir dari perut bagian bawah ke dahinya, dan kemudian dia merasa pusing di depan matanya, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Ding Wei, yang berada di sebelahnya, segera menyadari keanehan David, dan bertanya dengan prihatin, David, ada apa denganmu? Aku merasa sedikit pusing. Jawab David. Pusing? Apakah kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan? Ding Wei buru-buru bertanya pada David, karena dia melihat pertarungan sengit antara David dan Bibi Xiao. Tidak. David menggelengkan kepalanya, tetapi setelah dia selesai berbicara, rasa pusing muncul lagi, menyebabkan tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan dia jatuh ke lantai. Oh, David, kenapa kamu jatuh? Ding Wei kaget saat melihat ini, dan buru-buru melangkah maju untuk membantu David berdiri. Adik kecil, ada apa denganmu? Gu Jushan merasakan ada yang tidak beres dengan David. Cepat dan tanyakan padanya. Aku merasa sangat panas. Jawab David. Tubuhmu panas? Apakah kamu demam? Gu Jushan menatap David dan terkejut menemukan bahwa wajahnya memerah seolah-olah sedang mabuk. Aku tidak demam. David melambaikan tangannya, lalu menutupi dahinya dengan tangan kanannya, aku tiba-tiba merasa pusing. David, mungkinkah itu disebabkan oleh telur yang baru saja kamu telan? Ding Wei tiba-tiba memikirkan hal ini, dia menyaksikan David menelan Earth Spirit Embryo. Meskipun Ding Wei tidak mengetahui asal-usul janin roh bumi ini, kepekaan seorang wanita membuatnya cepat memikirkan kemungkinan ini. Bab 94. Adik laki-laki, apa yang kamu bicarakan? Kamu menelan sebutir telur? Gu Jushan segera bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. Karena Gu Jushan tidak melihat pemandangan ini, dia merasa sangat aneh. Aku baru saja menelan sebutir telur. Jawab David. Telur? Telur bebek? Telur angsa? Gu Jushan bertanya pada David lebih ingin tahu. Tidak sama sekali David menggelengkan kepalanya. Mungkinkah itu telur burung unta? Apakah kamu begitu galak, adik kecil? Teriak Gu Jushan. Tidak, yang aku telan adalah embrio roh bumi. Jawab David. Apa? Kamu menelan janin roh bumi? Gu Jushan adalah sesepuh dari sekte dalam Bajiman. David benar-benar menelan satu, dan matanya tiba-tiba menjadi lebih besar dari mata banteng. Ya. David menganggukkan kepalanya dengan lemah, dan pada saat ini, rasa pusing yang luar biasa datang ke dahinya satu demi satu. Anggota tubuhnya lemah, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam. Ya Tuhan! Adik laki-laki, kamu sangat luar biasa. Kita manusia bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat benda itu, tetapi kamu menelan satu. Gu Jushan menjadi bersemangat, dan buru-buru tanya David, bagaimana rasanya? Apakah harum? Manis atau asin?
Aku tidak tahu rasanya seperti apa. David menggelengkan kepalanya, lalu berkata, sebenarnya, aku tidak itu, tapi situasi memaksaku untuk memakannya. Aku hanya menelannya dalam satu tegukan. Akibatnya, itu meleleh di mulutku dan meluncur turun ke perutku. Ding Wei melebarkan matanya ketakutan ketika dia mendengar ini. Apakah benda itu beracun? Embrio roh bumi adalah fetis yang melampaui langit dan bumi, bagaimana bisa beracun? Gu Jushan segera membantah dugaan Ding Wei. Tapi David, bagaimana dia menjadi seperti ini? Ding Wei masih khawatir. Dia tidak tahu apa itu janin roh bumi, tapi dia hanya tahu bahwa David merasa sangat tidak nyaman sekarang, yang membuat dia sangat khawatir. Jadi dia bertanya pada Gu Jushan, Tuan Jushan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga tidak tahu. Kata Gu Jushan sambil menatap David dengan mata seperti melihat monster. Janin roh ini adalah bukan bayi biasa, konon katanya mengandung sari langit dan bumi yang luar biasa, tapi adik saya menelannya dalam sekali teguk, saking banyaknya sari langit dan bumi. Saya kira karena saya sudah makan terlalu banyak, jadi saya dapat mendukungnya. Sebenarnya, tebakan Gu Jushan mendekati kebenaran. Karena Earth Spirit embrio ini memang bukan harta biasa, ia mengandung esensi vitalitas surga dan bumi yang sangat kaya. Sejumlah kecil asupan oleh orang biasa sudah cukup untuk memperpanjang hidup dan mencegah segala penyakit. Adapun praktisi seni bela diri dan praktisi pemahaman, jika mereka mengambil sedikit, basis kultivasi mereka juga akan meningkat pesat. Namun, David dengan gegabah menelan seluruh janin roh bumi, yang setara dengan ingin makan lemak sekaligus, dan bahayanya bisa dibayangkan. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya pergi ke rumah sakit untuk mencuci perut? Ding Wei terkejut. Perut Lavage mungkin tidak berguna. Karena janin roh bumi meleleh di mulut, yang berarti telah diserap oleh adik laki-lakiku. Gu Jushan segera menggelengkan kepalanya, dan terus menatap David dengan mata aneh. Tapi, adik laki-laki, kamu benar-benar aneh, bagaimana mungkin hanya pusing? Bukankah seharusnya ada mimisan atau semacamnya? Mungkinkah apakah ada masalah denganku? Petunjuknya, saya terkejut lagi. Ini, aku juga tidak yakin. Gu Jushan merentangkan tangannya, lalu berkata, adik, situasimu sangat istimewa, dan aku belum pernah mendengar preseden apapun. Lagi pula, masalah ini benar-benar mengejutkan. Tidak, biarkan aku membantumu masuk dan istirahat dulu. Ding Wei juga tidak ada hubungannya, jadi dia mengatakan ini pada David. Oke. David mengangguk, dia merasa tubuhnya semakin panas. Jadi Ding Wei mendukung David dan berjalan menuju sayap bagian dalam. Dan Gu Jushan menemukan seutas tali, dan mengikat bibi Hao yang pingsan. Begitu dia memasuki ruang sayap, David tiba-tiba merasakan panas yang tak terlukiskan melonjak dari perut bagian bawahnya, dan bergegas ke arahnya dengan cepat. Dan kemudian dengan keras meledak. Boom! David hanya mendengar raungan menggelegar yang memenuhi gendang telinganya. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar, dan kemudian semua otot di tubuhnya kejang tak terkendali. David bahkan bisa merasakan dengan sangat jelas bahwa ada arus panas yang sangat besar yang dengan cepat mengalir keluar dari kedalaman dahinya, menyelimuti dirinya sendiri. Perasaan panas yang menakutkan ini membuat David membuka mulutnya lebar-lebar, ingin berteriak, tetapi saat dia membuka mulutnya, panas yang luar biasa membuat kesadarannya kabur untuk sementara waktu. Dalam keadaan linglung, David mendengar seruan Ding Wei. Setelah itu, David masih tidak bisa menahan serangan aura panas yang menakutkan itu, dia dalam keadaan linglung di depan matanya, dan bahkan pingsan. Namun, meskipun David mengalami koma, semburan napas panas yang mendominasi masih menyembur keluar dari kedalaman tubuhnya, seperti air pasang, menyebar melalui meridian dan bahkan pembuluh darah di tubuhnya. Panas terik yang tak terlukiskan menyebar di tubuh David, dan kesadaran yang telah jatuh koma terbangun oleh panas terik yang mendominasi dan tak tertanding ini. Namun anehnya meskipun kesadaran David terjaga, organ tubuhnya masih dalam keadaan pingsan dan tidak bisa bergerak. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan David sekarang adalah mengendalikan kesadarannya segera setelah kesadarannya pulih. David merasa aura panas dan mendominasi masih menyebar di tubuhnya,
dan jika terus berkembang sesuai dengan tren itu, mungkin aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Fenomena ini mengejutkan David, karena dia tiba-tiba memikirkan Ding Hao. Ding Hao menjadi terobsesi karena dia menghirup roh jahat. Meskipun yang ditelan David adalah Earth Spirit Embryo, prinsip dibaliknya mirip dengan Ding Hao yang menghirup gas jahat dan beracun. Karena bagi seorang kultivator, tubuh manusia setara dengan sebuah wadah, dan seseorang harus menggunakan metode penyerapan dan pengumpulan untuk secara perlahan menyerap aura dari dunia ke dalam tubuh, dan membawanya ke laut dan Tianqi untuk memurnikannya menjadi esensi sejati. Untuk meningkatkan Siwei secara bertahap. Tapi Earth Spirit Embryo ini mengandung esensi langit dan bumi yang sangat kaya, yang jauh melebihi batas yang bisa ditanggung oleh wadah. Oleh karena itu, David kemungkinan akan jatuh ke dalam situasi yang lebih buruk daripada menjadi gila, yaitu meledak menjadi kematian. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin David tidak ketakutan? Namun, naluri bertahan hidup yang besar membuat David menyadari bahwa dia harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini, jika tidak, jika dia kehilangan kendali, dia akan benar-benar hancur. Jadi David berpikir cepat dalam benaknya. Tiba-tiba, David mendapatkan kilasan inspirasi. Dia memikirkan metode khusus yang tercatat dalam Tai Yan Sen Jing yang dapat membuat tubuh dan pikiran memasuki meditasi bersama. Teknik Sipon ini adalah teknik tuna khusus dari zaman kuno, dapat mengatur keseimbangan tubuh dan pikiran, dan juga memiliki fitur terbesar, yaitu menghilangkan semua jenis gangguan pernapasan dalam tubuh, dan efeknya cukup kuat. Jadi David segera menggunakan formula teknik menyedot. Segera setelah teknik Sipon diaktifkan, setelah beberapa saat, David merasa aura panas yang mengamuk di tubuhnya berangsur-angsur melambat. Rasanya seperti air yang deras secara bertahap disegel oleh es. David sangat gembira, dan segera menyadari bahwa teknik menyedot telah berhasil, jadi dia buru-buru melanjutkan latihan. Segera, David merasakan kesadarannya, seperti benang tipis tak terlihat, mengendalikan nafas panas. Pada saat ini David mengendalikan kesadarannya, mengarahkan napas panas itu untuk perlahan-lahan beredar di sepanjang anggota tubuh dan tulangnya. Perasaan ini sangat aneh, seolah-olah helai air hangat perlahan mengalir dan membasuh tubuh David. Sekitar setengah jam kemudian, nafas berapi-api itu mengalir di sepanjang saluran aneh tubuh David. 8 meridian mengalir ke atas sepanjang cara, dan setelah beberapa saat, mereka benar-benar menyatu ke lautan kesadarannya. Bagaimana situasinya? David terkejut, karena proses nafas yang membakar ini memasuki lautan kesadaran tidak berada di bawah kendali kesadarannya. Tepat ketika David bingung, dia tiba-tiba merasakan bahwa di atas lautan kesadarannya, diagram Tai Jin yang emas muncul, melayang, penuh dengan kebenaran tertinggi dari zaman kuno, dan semua niat Dao ada di dalam. Napas panas yang aneh itu perlahan meresap ke dalam diagram Tai Jin yang, dan dengan goyangan tiba-tiba, itu berubah menjadi sosok yang pingsan. Kesadaran David merasakannya, dan dia terkejut menemukan bahwa sosok itu persis penampilannya sendiri. Selain itu, sosok ini sedang duduk di tengah diagram Tai Jin yang, dan nafas yang terik menutupi sosok itu, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Bagaimana situasinya? Mungkinkah sosok itu adalah pengalih perhatianku? David tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, David tiba-tiba merasakan suara KL1K di pinggangnya. Mungkinkah pinggangku patah? Pikiran David segera memiliki ide yang aneh tapi. Hampir pada saat ini, David merasa sepertinya ada sesuatu di posisi dantian kihainya. Pada saat yang sama, tiba-tiba ada Shua di lautan pengetahuan David, dan aliran panas menyembur keluar, langsung ke bawah, mengalir menuju lautan dantian ki. Arus panas melonjak sangat cepat, sangat cepat. Itu seperti kilat, dan itu seperti kuda putih legendaris yang melewati celah. Dalam keadaan kesurupan, David tampaknya memiliki perasaan bahwa tubuhnya hilang, dan semua jeroannya hilang, seluruh tubuhnya menjadi lubang besar, dan semua jeroan ini tersedot. Tiba-tiba, dua aliran panas berkumpul di lautan ki dantian David, dan dengan cepat meledak. Tertawa. Tertawa. Mencemooh. Dalam sekejap, David tiba-tiba memiliki fenomena penglihatan di dalam
Kemudian, David bisa melihat daging dan tulangnya sendiri berubah menjadi kaca, dan bahkan pembuluh darah yang melekat padanya menjadi sebening kristal, dan sutra di atasnya terlihat jelas. Darah di pembuluh darah berwarna cerah, penuh vitalitas, dengan kilau keemasan samar, mengalir dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika kesadaran Liu Fredie belum terlalu tajam, dia akan mengira mereka tidak mengalir sama sekali. Selain perubahan pembuluh darah dan meridian, David juga melihat bahwa fasia otot di tubuhnya telah benar-benar berubah. Fasia di tubuhnya lebih tipis dan lebih padat dari sebelumnya, tapi dia bisa merasakan energi yang terkandung di dalamnya. Bab 95. Perubahan seperti itu membuat ki sejati dantian David menjadi jauh lebih padat, dan bahkan ki sejati seperti aliran udara di meridian dikabutkan menjadi keberadaan seperti cairan, dan setiap inci ki sejati kental. Padat, mengalir di laut dantian ki, lebih dari 10 kali lebih kental dari sen ki tipis aslinya. David sangat gembira, dia tahu bahwa fenomena ini seharusnya karena tubuhnya menyerap esensi langit dan bumi yang terkandung dalam Earth Spirit Embryo. Jika tidak, perubahan sebesar itu tidak akan terjadi. Pada saat yang sama, itu juga berarti tubuh David telah memulai remodeling yang tak terbayangkan lagi. Jadi David fokus dan bermeditasi, dan terus menggunakan teknik menyedot. Segera, ada kejutan di kedalaman lautan kesadaran, dan kemudian aura yang kuat melonjak seperti nyala api, dan segera terhubung dengan kesadaran David. Ini adalah gelombang aura yang kuat dan tak tertandingi, dan ketika tiba-tiba melonjak, kesadaran David hampir tidak tahan, dan dia akan kehilangan kendali. Berkat dukungan dari teknik Sipon, dengan susah payah, David menstabilkan kesadarannya yang berada di ambang kehancuran. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa tubuhnya, seperti spons besar, dengan cepat menyerap api. Napas. Selain itu, energi yang terkandung dalam aura ini sangat kuat. David segera merasa bahwa perubahan mengerikan telah terjadi di seluruh tubuhnya setelah beberapa saat, anggota tubuh, tulang, dan meridian David di seluruh tubuhnya berada di sini. Negara di bawah aksi energi yang sangat besar, mereka semua terbangun. Pada saat ini, David mengerti bahwa energi yang sangat besar ini harus dibentuk dari esensi Earth Spirit Embryo yang ditelan olehnya. Inti dari Earth Spirit Embryo ini menghasilkan perubahan kekerasan pada tubuh David, berubah menjadi kelompok besar ki sejati, menyatu menjadi semburan, yang meledak berulang kali di tubuh David seperti bom. Bahkan kumpulan kabut putih muncul di tubuh David, menjeratnya, dan menguap. Kabut putih ini adalah aura yang dibentuk oleh esensi Earth Spirit Embryo, yang terlihat begitu jernih dan kaya saat ini. Dan inti dari embrio roh bumi ini mengandung energi yang sangat besar. Setelah benar-benar larut dalam tubuh David, ia akan terus mengalir ke setiap pembuluh darah di tubuhnya, dan bahkan membentuk pusaran energi yang aneh. Akibatnya, David dengan cepat merasakan dengan sangat jelas bahwa hampir setiap pori dan sel di tubuhnya, dari dalam keluar, tampaknya telah membuka gerbang yang telah lama tertutup, menyerap energi besar ini dengan sekuat tenaga. Untuk merasakan perubahan yang dibawa oleh energi ini secara lebih intuitif, David mengaktifkan fungsi penglihatan batin. Segera, David menemukan bahwa meridian di tubuhnya telah menjadi jalur kecil dan transparan yang tak terhitung jumlahnya. Di jalan yang padat ini, David dapat dengan jelas melihat energi yang kaya itu, memancarkan kilau merah keemasan, mengalir terus-menerus, menyatu. Ketika energi ini berkumpul bersama, mereka membentuk energi yang kuat. Kekuatan terus menembus jauh ke dalam David, daging dan tulang David, dan tubuh David terus berubah dalam keadaan ini. Perubahan seperti itu dapat digambarkan sebagai terlahir kembali. Dan pada saat ini, David benar-benar tenggelam dalam perubahan besar ini saya. Tidak tahu berapa lama, tapi di kedalaman lautan kesadaran David, tiba-tiba terdengar ledakan. 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 3 suara aneh. Ketiga suara ini terdengar seperti ada yang bocor, atau bendungan tiba-tiba pecah. Ketika ketiga suara ini keluar, David segera merasakan aura yang sangat kuat, seperti semburan deras, dengan cepat melonjak dan menyebar di tubuhnya. Dalam sekejap, David merasa bahwa dantian atas, tengah, dan bawahnya terintegrasi pada saat yang sama.
Setelah ketiga dantian terhubung, sebuah saluran terbentuk, dan energi sejati mengalir ke dahi David terus-menerus, dan mengalir ke lautan kesadarannya. Dalam sekejap, lautan kesadaran David, yang awalnya sunyi, mendidih dengan cepat, seperti sinar matahari, bersinar ke dalam jurang yang gelap, membawa perubahan besar. Ah! Ini adalah berkumpulnya 3 bunga. Kata David, ada kegembiraan yang tak terkendali di hatiku. 3 bunga berkumpul di atas adalah istilah dari sekte pemahaman, Hua dan Hua terhubung, dan Hua adalah karakter asli dari Hua, jadi Sanhua adalah Sanhua, yang berarti inti dari tubuh manusia, kemuliaan. Apa yang disebut berkumpul di atas berarti bahwa energi, dan roh bercampur menjadi satu dan berkumpul di satu lubang pintu masuk. Dalam Sutra Taiyan dalam praktik kebenaran, ada pepatah, jika seseorang selalu bisa menjaga ketiganya, dia pasti akan menjadi abadi sejati. Apakah ketiganya? Esensi, ki, dan roh. Sifat bawaan disatukan menjadi satu, dan sifat yang diperoleh dibagi menjadi 3. Artinya, fokus pada mata tanpa melihat, berkonsentrasi pada mendengarkan tanpa mendengarkan, dan menutrisi nafas tanpa berbicara. Jika mata, telinga, dan mulut tertutup rapat, esensi dan energi akan terjaga, dan cara menjaga ruh akan diperoleh. Seperti kata pepatah, 3 harta terluar tidak bocor, 3 harta terdalam tidak bocor, dan ketiganya dimurnikan menjadi satu, yang disebut pengumpulan 3 bunga di atas. Bagian atas adalah lubang Suangwan, lubang ini adalah akar dari langit dan bumi, sumber dari 3 talenta, Fazangyan, Zongqimen, Shangtian Ladder, Nantian Lu, Suanmu, Wuji, Daogui, dan Gui. Itu tidak lebih dari tempat di mana emas dan kayu bergabung, di mana bayi dan orang muda bertemu. Esensi adalah bunga giok, ki adalah bunga emas, dan roh adalah 9 bunga. Dalam metode mengolah kebenaran, diyakini bahwa memurnikan esensi menjadi ki, memurnikan ki menjadi roh, memurnikan roh untuk mengembalikan kekosongan, dan akhirnya berkumpul di atas, memadatkan inti emas, bisa menjadi tak terkalahkan selama ribuan kalpa. Sederhananya, setelah berkultivasi keadaan 3 bunga berkumpul di atas, 3 lubang dapat diintegrasikan menjadi satu, diringkas di atas, dan inti emas dapat diproduksi. Memadatkan ramuan emas juga berarti menerobos ke alam ramuan emas bagi seorang kultivator. Ini hanyalah terobosan lompatan, dan ini juga merupakan terobosan impian. Benar saja, ketika 3 bunga berkumpul di atas selesai, David tiba-tiba melihat bahwa di kedalaman lautan kesadarannya, sosok samar yang terlihat samar sebelumnya mulai bangkit, dan kemudian perlahan berubah. Itu diringkas menjadi pil emas seukuran telur merpati. Namun, setelah pil emas kental, tubuh David mendidih. Ah! Ini ramuan emas ya Tuhan! Aku telah menghasilkan ramuan emas. Hati David tiba-tiba dipenuhi dengan kejutan yang tak tertandingi. Karena dalam perjalanan pemahaman, hal yang paling sulit dijangkau adalah ranah inti emas. Alam obat mujarab emas ini tidak terbayangkan oleh para pembudidaya biasa. Menurut catatan dalam kitab suci Taiyan, jika seseorang dapat mencapai alam obat mujarab emas, dia bukan lagi tubuh fana biasa, tetapi akan melangkah ke alam surga dan manusia alam kesatuan. Setelah mencapai alam ini, pemahaman tentang Tao akan menjadi semakin tinggi. Tepat setelah mengalami 3 bunga berkumpul di atas, dia benar-benar menerobos alam inti emas yang diimpikan oleh banyak pembudidaya. Esensi dari Earth Spirit Embryo untuk mendapatkan kekayaan yang begitu besar. Pada saat ini, bagi David, itu pasti memiliki makna yang luar biasa untuk mengubah takdir hidupnya. Ketika dia mencapai ranah ramuan emas, kekuatan David tidak hanya meningkat pesat, tetapi juga kecepatan dan kemajuan kultivasinya akan jauh lebih cepat setelah ketiga dantian terhubung. Manfaat paling langsung adalah basis kultivasi David telah meningkat pesat, dan kekuatan yang dapat dia kendalikan juga meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Selama David bekerja keras di masa depan dan menambah pengalaman yang cukup, bukanlah mimpi untuk meningkatkan level kultivasinya 10 kali lipat, dan bukan tidak mungkin untuk memasuki tembok besar yang lebih tinggi, bahkan level tertinggi. Karena dicatat dalam Taiyan Zhenjing, alam inti emas adalah langkah pertama di jalan, dan ini merupakan langkah penting.
Hanya ketika inti emas dipadatkan, barulah ada kesempatan untuk membuktikan Tao. Membuktikan Tao berarti menapaki jalan keabadian. Ketika mencapai tingkat itu, tidak harus dibatasi oleh manusia biasa, seperti batasan umur panjang, batasan kelahiran, usia tua, sakit dan mati, dan bahkan batasan batas atas penanaman, DLL. Tentu saja, semua ini harus didasarkan pada penerobosan alam inti emas sebelum dapat direalisasikan. Setelah inti emas David terkondensasi, perlahan-lahan naik seperti matahari terbit, menerangi seluruh lautan kesadaran. Setelah beberapa saat, inti emas perlahan jatuh kembali ke lautan kesadaran, yang merupakan tanda bahwa kekuatan spiritual telah terkumpul seluruhnya ke dalam dantian lautan energi. Setelah inti emas memasuki lautan kesadaran, tubuh dan kesadaran David juga bergabung menjadi satu lagi pada saat ini. Jadi David membuka matanya, dan menemukan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur. Dia mengangkat matanya untuk melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia sedang berbaring di sayap Ding Hao sebelumnya. Dan David tidak tahu sudah berapa lama dia berbaring, dia merasa seolah-olah itu hanya berlalu sebentar, tetapi ketika dia memikirkan proses pembentukan inti emas dengan hati-hati, sepertinya butuh waktu yang cukup lama. Saat ini, tidak ada orang lain di ruang sayap, dan tampaknya luar biasa sepi. Jadi David duduk, dia baru saja akan turun dari tanah. Tiba-tiba, David merasakan aura agung yang tak terkendali, yang tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya, memberinya kegembiraan yang tak terlukiskan. Apa? Jadi David tidak bisa membantu membuka mulutnya dan meraung. Raungan ini seperti ledakan yang menggelegar, dan itu menghasilkan kekuatan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh David. Selain itu, kekuatan ini berpusat pada David dan dengan cepat menyebar ke segala arah. KL1K. Retak. Gaya ini disertai dengan suara gemuruh yang keras, menyebabkan tempat tidur, meja, dan kursi di ruangan itu pecah. Peng. Ada juga lubang besar di langit di atas atap. Getaran yang sangat besar menyebabkan sekelompok burung yang mendarat di atap mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Bahkan tikus, kecoak yang bersembunyi di tanah, dan berbagai serangga kecil di pepohonan tampak menggila dan panik. Dan melarikan diri. Ke segala arah, dengan raungan keras, David tidak bisa mengharapkan perubahan seperti itu. Tapi David segera mengerti bahwa ini adalah fenomena yang disebabkan oleh respon stres tubuhnya setelah 3 bunga berkumpul di atas dan inti emas terbentuk. Segera, David tersenyum kecut. Karena ruang sayap Ding Hao telah menjadi berantakan. Pada saat ini, David mendengar suara lari, dan kemudian pintu ruang sayap dibuka dengan bang. David melihat bahwa Ding Wei yang masuk. Kakak Wei, kamu di sini. David segera menyapa Ding Wei begitu dia melihatnya. Oh, kenapa kamu seperti ini lagi? Ding Wei melirik David dan melihat adegan bahwa dia akan tak terlupakan seumur hidup. Wajahnya menggesek, terbakar, dan kemudian dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Melihat reaksi Ding Wei, David buru-buru melihat ke bawah, hanya untuk menyadari bahwa seluruh tubuhnya telanjang bulat. Adegan ini terlalu indah. Baru pada saat itulah David ingat bahwa karena raungan kerasnya barusan pakaian di tubuhnya hancur dan berserakan. Pada saat ini, David mendengar suara langkah kaki lagi, dan berlari menuju ruang samping dengan tergesa-gesa. Kemudian, 2 orang lagi muncul di luar pintu ruang sayap, mereka adalah Gu Jushan dan Ding Hao.